تسبقنا أمانينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, rahmat Allah selalu curahkan kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Allah luaskan, lapangkan, barokahkan rezeki kita, umur kita. Amin ya rabbal alamin. Allah. Sahabat yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas nikmat Allah, kesempatan Allah yang berikan kepada saya pribadi. Kali ini insyaallah saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya mempelajari suatu keilmuan atau ilmu hikmah agar kita bisa mendapatkan hasil daripada kita belajar ilmu hikmah. Karena ada banyak sekali teman-teman kita di sana yang katanya sudah mengamalkan berapa hari, bahkan minggu, bulan, tapi belum juga bisa mendapatkan rasa daripada keilmuan tersebut. Sebenarnya sebuah keilmuan itu apabila sudah diselaraskan, sebenarnya secara otomatis itu sudah masuk, cuman kadang kita sendiri yang belum bisa merasakannya. Oleh karena itu, untuk belajar kita bisa merasakannya, mendapatkan suatu keajaiban daripada sebuah amalan, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, beberapa hal yang perlu kita hatui, dan hal-hal yang harus kita amalkan dan kita lakukan. Ada hal-hal yang mesti kadang kita lupa, yakni kurang yakin, selalu ragu atau mencari pengakuan orang atau testimoni orang dulu untuk membentuk keyakinan. Nah, ketika kita sudah tidak yakin, maka sehebat apapun amalan-amalan yang kita mahari dari seorang guru, maka ya akan sulit. Oleh karena itu, keyakinan itu penting. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah maha segalanya. Siapa yang berdoa dan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka mustajab, maka Allah akan ijabah. Kapan, di mana, sejauh apa, seperti apa, nah itu kita tidak tahu, dan perlu ya hal lain yang kita harus lakukan lagi, seperti kita harus sabar. Yang pertama adalah kita yakin. Yang kedua, kita harus ikhlas. Mengamalkan suatu ilmu harus dengan keikhlasan, tanpa rasa keterpaksaan. Mengamalkan ilmu dengan mencampurkan hawa nafsu, ingin sakti untuk tujuan tidak baik, kesombongan, takabur, itu tidak akan berhasil. Nah, ini pembelajaran buat kita. Jika hati kita, di dalam hati kita masih ada rasa ada nafsu untuk ingin sakti, untuk hal-hal yang tidak baik, sombong, takabur, maka ini akan tidak mudah ya, bukan sulit tapi tidak mudah, karena memang perlu belajar dan waktu, itu jelas. Oleh karena itu, agar kita lebih cepat dan bisa berhasil, maka hilangkan rasa-rasa ingin sakti, ingin dipuja, untuk sombong, biar aku ini itu. Nah, ini coba untuk disingkirkan terlebih dahulu. Ikhlas,
litaqarrub ilallah, karena hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah ketika kita wirid satu amalan. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan lebih mendengar doa kita, melihat hati kita, sehingga Allah akan lebih cepat memberikan apa yang kita berikan. Yang ketiga, kita harus sabar. Ketika ilmu yang Anda amalkan belum masuk, Anda harus sabar. Terkadang ilmu ingin menguji tingkat kesabaran Anda. Amalkan terus, pasti ilmu tersebut segera masuk dalam diri Anda. Sabar, sabar. Ya, yang lama sabar itu yang nggak ada batasnya. Yang keempat adalah istiqomah, artinya tetap. Apabila Anda bisa mengamalkan wirid sehabis sholat 5 waktu, maka langgengkanlah, lakukan terus hal tersebut. Ada pepatah berbunyi, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Ilmu yang Anda istiqomahkan lebih baik nilainya daripada puluhan ilmu yang tidak istiqomah. Istiqomah memang berat, yang mudah itu istirahat. Makanya dalam mempelajari suatu keilmuan itu tidak perlu banyak-banyak dulu. Satu keilmuan dilakukan dengan cara yang istiqomah. Bolehlah Anda memahari beberapa keilmuan, ya. Akan tetapi Anda harus pilih salah satu di antaranya supaya Anda fokus dan Anda bisa berhasil daripada mewujudkan keilmuan tersebut. Nah, biasanya ketika kita sudah berhasil dalam satu keilmuan, maka untuk selanjutnya itu akan lebih mudah karena kita sudah pernah mengingat bagaimana caranya kita bisa menghasilkan pada amalan yang pertama. Harus istiqomah, harus sabar, seperti itu. Mungkin ini pelajaran nanti yang untuk amalan-amalan yang kedua, sehingga akan lebih cepat. Yang kelima adalah takwa, artinya mentaati segala perintahnya, ya, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya dilarang. Seandainya kita mengamalkan suatu ilmu tetapi sholat kita masih bolong-bolong, maka itu sama saja bohong. Oleh karena itu, sholat perlu kita jaga. Hati, mata, pikiran, telinga harus kita jaga. Nah, ini salah satu daripada kunci untuk kita berhasil di dalam mempelajari ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah itu tidak seperti ilmu yang lain mungkin, ya, yang tanpa sholat dan tanpa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus bisa menjaga hati, karena ini ilmu karamah para aulia illah, ya, sehingga kita harus benar-benar menjaga kesucian daripada karomah-karomahnya para wali, dan mudah-mudahan dari karomah itulah kita mendapatkan barokah. Yang keenam, kita harus tawakal, ya, harus tawakal. Kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan, setelah kita memaharkan dengan uang, lalu kita menselaraskan dengan waktu, tirakat berapa hari, berapa minggu. Nah, setelah itu kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan saja, kita amalkan saja. Ketika kita misalkan disuruh amalkan pada isya, pada maghrib, pada subuh, ya diamalkan saja terus, diamalkan saja tanpa mengingat-ingat tentang fadl, tentang keutamaannya atau hasilnya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan mudah mendapatkan hasil daripada suatu keilmuan tersebut. Dan yang perlu
dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya, bagi para pemula yang belajar ilmu hikmah, karena akan lebih mudah untuk kita mempelajari apakah kita mau lanjut atau tidak. Tapi memang seperti inilah pengalaman saya juga dan pengalaman dari beberapa orang-orang yang telah berhasil di dalam mempelajari ilmu hikmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon bantu untuk di subscribe, like, dan komen, dan serta di share supaya kami di dalam membuat channel dalam membuat itu bisa semangat dan bisa untuk berbagi tentang keilmuan-keilmuan yang lain. Dan pada kesempatan lain insya Allah saya akan ijazahkan keilmuan-keilmuan yang lain yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat barokah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kami akan siap untuk selalu membimbing melalui komentar ataupun melalui Japri WA sendiri insyaallah. Dan di situ bagi yang mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.